Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber biasa tetap santai depan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa jangan lupa kalian cek deskripsi video buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Cek deskripsi, sudah ada paket Titian Barokah paket reguler 8 gratis 1, cek sekarang. Dan juga buat kalian yang mau beli baju kuku Al-Qadri dan juga parfum kamu nih, cek deskripsi video. Oke. Sekarang kita ke konten kita bukan tidak berkaitan ya dengan Fuad Pleret cucu Warsina Gerwani PKI yang udah ngaku sendiri, dan juga tidak berkaitan juga dengan Wasim WNA Yaman yang ngaku ulama nasab dari Madinah. Ya, dua orang ini akan sering tampil di konten gue buat ngingetin kita semuanya. Kita nggak boleh lupa sama mereka berdua ini karena Fuad Pleret udah dilaporin tapi nggak dipanggil-panggil sama polisi. Dan juga Wasim juga begitu, tapi dia polisi bertindak, cuman Wasim nggak tahu kemana ini. Ada yang bilang dia di Mojokerto, ada yang bilang dia di Mojokerto, tapi wallahu a'lam. Kita serahkan kepada yang berwajib, dan buat umat Islam yang melihat keberadaan Wasim bisa diserahkan kepada yang berwajib. Nah, begitu ya. Oke. Konten gue sekarang tentang ada kaitannya dengan ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Jadi ada orang-orang yang bela Jokowi itu ada, dan ada satu orang ini gue perhatiin ya, pernyataan pertamanya dia itu yang gue tahu itu seperti ini guys. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Ya, namanya siapa ini, Freddy siapa gitu tadi ya, Freddy Alek. Ya, orang kenapa sih ya? Apakah harus tolol, apakah harus goblok, apakah harus idiot untuk bela Jokowi ini ya? Ini di sini jelas banget dia anjir ngakuin kalau ijazah palsu Jokowi gitu ya. Ya memang punya ijazah palsu Jokowi gitu. Nih. Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu. Ini makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu. Dan memang dia punya ijazah palsu. Itu katanya dia tuh. Ya. Nih orang nih. Coba diulang terus video ini guys. Bener tidak apa yang gue dengar? Bener. Karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Sampai videonya ngelek nih. Taruh sini dulu ya. Dan untuk menjadi projo gini, apakah memang syarat utamanya harus goblok apa? Itu gimana ya? Wallahu a'lam gue. Masa dia ngakuin sendiri? Dan dia lagi nih diskak sama Bang Aji Sianuar di salah satu acara televisi swasta, acara talk show ya, TV swasta ini. Asli, ya Allah, kenapa ya mereka ini ya? Makanya Pak Jokowi suka banget ya miara yang begini-begini itu ya. Nih. Saya bingung nih sebenarnya.
Bang Freddy ini ada di pihak Projo yang mendukung Pak Jokowi untuk tidak menjalani proses hukum, atau kita nih, atau teman-teman tadi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ya dan kawan-kawan. Karena yang dikatakan tadi kita proses hukum nanti akan terlihatlah ijazahnya ini seperti apa. Ini kan berarti bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, kan tadi kan bahasanya kan kita bisa di-shoot, dilihat ijazahnya. Oke, kalau objeknya. Bentar ya, gue serius nih. Gue bingung sama yang begini dipanggil ke TV gitu. Ini TV apa sih yang TV One? TV One suka begitu ya kadang-kadang ya. Lo lihat gayanya emang kalau dari body language-nya emang apa ya? Boleh nggak sih gue pakai kata songong gitu ya? Tolol, songong gitu boleh nggak ya? Aduh, anjir. Ini Haji Zainur lagi jelasin ini. Ijazahnya, maka yang harus diproses hukum tentu saja yang pertama adalah laporan teman-teman di TPUA yang menuduh 263, 264 terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan objeknya ijazah. Makanya saya bingung, saya tadi waktu duduk, ini Mas Freddy ada di pihak Pak Jokowi yang membela itu atau apa? Karena dia katakan tadi kan tadi di persidangan kelihatan ijazahnya itu asli atau palsu. Berarti objeknya 263 dong, 264. Korsi kalau saya salah. Iya. Nah, tapi kalau objeknya adalah laporan Polda Metro Jaya, itu adalah penghinaan tadi, penghasutan, menyerang kehormatan. Ya berarti yang dibuktikan itu bukan ijazahnya, tapi apa sih serangan kehormatannya itu? Gitu loh. Jadi saya mau luruskan, saya tadi bertanya-tanya makanya, ini kok malah pengen supaya ini proses hukum, terdakwanya Pak Jokowi nanti, kalau begitu ceritanya gitu loh. Mas saya jadi bingung gitu, maksudnya kayaknya ada yang miss di sini, makanya saya dikit urusan dulu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya yang mau dibawa ke persidangan adalah ijazah ini kemudian dibuktikan, maka terdakwanya Pak Joko Widodo. Apa Pak Freddy mau itu? Kan enggak kan? Nah maksud saya ini kayaknya ada yang miss gitu. Itu kan Mas Ajis yang menyatakan itu. Bukan. Dibilang itu Mas Ajis. Lu paham hukum kagak sih Fred? Kalau gua aja nih yang nggak terlalu bukan orang yang kuliah hukum, tapi gua kumpul sama orang-orang hukum gitu ya. Iya kan, kalau laporannya Roy Suryo CS itu di Bareskrim itu tentang objeknya ijazah palsu. Jadi ya memang harus diteliti ijazah palsu. Tapi kalau laporannya Jokowi itu penghinaan. Berarti dicari dulu penghinaannya. Kalau penghinaannya terkait ijazah, berarti ijazahnya harus dibuktikan dulu. Di mana? Ya di Bareskrim, kan udah dilaporin. Bukan di kasus itu. Kalau kasus yang di Bareskrim itu terbukti ijazah Jokowi itu palsu, maka gugur laporannya Jokowi di Polda Metro Jaya. Tapi kalau di Bareskrim itu terbukti, nanti di kasus Bareskrim terbukti ijazah Jokowi itu asli, baru lanjut di kasus Polda Metro Jaya. Gitu Fred. Lu gimana sih lu Fred? Lu tahu kagak, muka lu songong banget anjir. Nah, lu itu argumen itu begitu. Biar saya jelaskan. Jadi bukan tidak bisa juga di dalam proses penyidikan di perkara Polda, ijazah itu menjadi barang bukti. Barang bukti itu kemudian nyampe ke jaksa, bawa jaksa ke pengadilan. Bukan tidak mungkin juga itu. Bukan masalah tidak mungkinnya sayang. Masalahnya itu udah dilaporin di Bareskrim. Kan lucu. Kalau sudah dilaporin masalah ijazah palsu itu di Bareskrim, terus tiba-tiba dari jaksa Bareskrim nggak terima, itu kan rancu namanya proses hukum. Lain cerita kalau itu nggak dilaporin. Lu ya Allah, kenapa sih ya yang jadi projo harus begini ya? Susah ya. Tapi memang guys, kalau kesimpulan gue kadang emang sebenarnya dia ini nggak tahu gue mau disebut tolol, goblok, idiot, jenius atau apa gitu. Ya dia gara-gara duit bisa begini ya. Hah? Lanjut. Sebentar, yang dilaporkan dan itu akan dulu. Enggak, tadi saya lagi bicara ya, ditanya tadi saya. Kan saya udah saya lagi bicara. Oke, Mas Ajis dulu. Saya lagi bicara, saya sampai. Memang tolol muka lu. Aduh. Bisa ada yang kayak lu begini ya. Bisa ya, jadi proses hukum ya projo guys. Ya proses hukum mau-maunya mereka gitu ya. Gua aja nih ya,
Kan Roy Suryo CS, Dr. Tifa itu melaporkan kasusnya, objeknya itu ijazah palsu Jokowi di Bareskrim. Jokowi melaporkan Roy Suryo CS, itu pun katanya nggak ada terlapornya di Polda Metro Jaya masalah penghinaan. Penghinaan itu bisa ada apabila laporan yang di Bareskrim itu telah terbukti ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu. Tolol gitu sesimpel itu. Udah gitu lu nyela lagi. Kenapa sih harus tolol? Kenapa sih harus idiot? Kenapa sih harus goblok? Kenapa sih harus jenius begini lu? Prang. Duh, ya Allah. Lanjut. Kan saya mau tanyakan, justru saya menghormati Anda untuk tadi membotol. Nah, saya mau sampaikan bahwa kalau yang dilaporkan yang di Polda ya Mas ya, itu soal pasal ya ada 310, 311, Undang-Undang ITE pasal 32, 35. Itu tidak ada urusannya dengan ijazah ansih gitu loh maksud saya. Jadi kita buktikan hinaannya seperti apa, ya, pencemaran nama baik seperti apa. Jadi nggak ada ijazahnya itu. Saya mau kasih bukti, ini empiris nih, ini konkret. Waktu persidangan Gus Nur dan Bambang Tri, tidak ada ijazahnya ditunjukkan, nggak ada. Jadi keliru. Saya meluruskan nih, maaf nih, supaya kita membangun konteks diskusinya pas gitu loh. Saya khawatir nanti ketika ini malah berbalik ke Masnya gitu loh. Saya pakai bukti empiris tuh. Jadi kalau dikatakan mungkin saja, kan baru mungkin. Saya sudah mengalami waktu sidang Gus Nur dan Bambang Tri, objeknya sama. Itu tidak dibahas, mana ijazahnya. Nggak dikeluarin. Saya bingung. Nah nih, saya ngomong apa lu gini aja ya guys, ini gua nggak nanya dia deh, kalau dia ini udah kayaknya akal sehatnya gua nggak tahu lagi kemana gitu ya, kagak paham gue. Cuman gua nanya sama kalian, orang yang seperti ini ya, ini itu termasuk bisa disebut tolol, goblok, idiot, jenius, penjilat atau apa? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lu termasuk makhluk apa lu? Ya, makhluk apa lu? Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Saya bingung nih sebenarnya, Bang Freddy ini ada di pihak Projo yang mendukung Pak Jokowi untuk tidak menjalani proses hukum, atau kita nih, atau teman-teman tadi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ya, dan kawan-kawan. Karena yang dikatakan tadi kita proses hukum nanti akan terlihat lah ijazahnya ini seperti apa. Ini kan berarti yang bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, kan tadi kan bahasanya kan kita bisa di-shoot, dilihat ijazahnya. Oke, kalau objeknya ijazahnya, maka yang harus diproses hukum tentu saja yang pertama adalah laporan teman-teman di TPUA yang menuduh 263, 264 terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan objeknya ijazah. Makanya saya bingung, saya tadi waktu duduk, ini Mas Freddy ada di pihak Pak Jokowi yang membela itu atau apa? Karena dia katakan tadi kan, tadi di persidangan kelihatan ijazahnya itu asli atau palsu. Berarti objeknya 263 dong, 264. Korsi kalau saya salah. Nah, tapi kalau objeknya adalah laporan Polda Metro Jaya, itu adalah penghinaan tadi, penghasutan, menyerang kehormatan. Ya berarti yang dibuktikan itu bukan ijazahnya, tapi apa sih serangan kehormatannya itu, gitu loh. Jadi saya mau luruskan, saya tadi bertanya-tanya, makanya ini kok malah pengen supaya ini proses hukum, terdakwanya Pak Jokowi nanti, begitu ceritanya, gitu loh. Mas saya jadi bingung gitu, maksudnya kayaknya ada yang miss di sini, makanya saya dikit urusan itu dulu. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya yang mau dibawa ke persidangan adalah ijazah ini kemudian dibuktikan, maka terdakwanya Pak Joko Widodo. Apa Pak Freddy mau itu? Kan enggak kan? Nah maksud saya ini kayaknya ada yang miss gitu. Itu kan Mas Hadis yang menyatakan itu. Bukan, itu argumen gitu. Biar saya jelaskan.
Jadi bukan tidak bisa juga di dalam proses penyidikan di perkara Polda, ijazah itu menjadi barang bukti. Barang bukti itu kemudian nyampe ke jaksa, dibawa jaksa ke pengadilan. Bukan tidak mungkin juga itu. Bukan, dan Mas, itu yang dilaporkan dan itu akan itu akan dilaporkan dulu. Enggak, tadi saya lagi bicara yang ditanya tadi saya. Kan saya udah saya lagi bicara. Oke, Mas Ajis dulu. Saya lagi bicara, saya sampaikan, saya mempertanyakan. Justru saya menghormati Anda untuk tadi memotong. Nah, saya mau sampaikan bahwa kalau yang dilaporkan yang di Polda ya Mas ya, itu soal pasal ya ada 310, 311, Undang-Undang ITE pasal 32, 35. Itu tidak ada urusannya dengan ijazah ansih gitu loh maksud saya. Jadi kita buktikan hinaannya seperti apa, ya, pencemaran nama baik seperti apa. Jadi nggak ada ijazahnya itu. Saya mau kasih bukti. Ini empiris nih, ini konkret. Waktu persidangan Gus Nur dan Bang Tri, tidak ada ijazahnya ditunjukkan, nggak ada. Jadi keliru. Saya meluruskan nih, maaf nih, supaya kita membangun konteks berdiskusinya pas gitu loh. Saya khawatir nanti ketika ini malah berbalik ke Masnya gitu. Saya pakai bukti empiris tuh. Jadi kalau dikatakan mungkin saja, kan baru mungkin. Saya sudah mengalami waktu sidang Gus Nur dan Bapak Bang Tri, objeknya sama. Itu tidak dibahas. Mana ijazahnya? Nggak dikeluarin. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.